Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam program Kata None, dan kita concern fokus tetap pada bicara bagaimana usaha menengah, kecil, dan mikro itu tumbuh bersama dengan kehidupan sosial kita. Apalagi di saat sekarang tentu pandemik kesehatan ini akan mempengaruhi perilaku hidup kita, mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi situasi ekonomi kita. Dan disitulah pentingnya kita sebagai manusia untuk tetap survive dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan orang lain. Yang paling penting saat sekarang bukan mencapai apa yang setinggi-tingginya, tetapi yang paling penting sekarang bagaimana kita bisa hidup seimbang, tumbuh bersama dengan kehidupan kita yang lain, ya. Dan kalau itu kita butuh makan, dan setiap manusia pasti sampai akhir hayatnya butuh makan. Yang kedua, manusia butuh sehat, karena kalau dia nggak sehat, dia makan pun sulit, apalagi mencari makan. Dan ini menjadi sebuah dasar dari kehidupan ekonomi kita. Salah satu yang paling banyak adalah bagaimana menumbuhkan menengah ke bawah ini. Bagaimana masyarakat kita punya kesadaran sendiri untuk bisa mencari hidup dengan baik, benar, dengan standar-standar yang berlaku di lingkungannya. Tentu banyak wilayah, banyak kehidupan komunal yang berbeda di antara yang lain. Orang satu bisa hidup dengan cara yang berbeda di tempat lain. Hari ini pun berbeda dengan hari kemarin, apalagi kemungkinan di masa yang akan datang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana situasi sosial ekonomi ini berjalan terus dan kita menjadi bagian yang ada di dalamnya. Saya sering mengatakan dan selalu mengatakan, saya akan konsisten mengatakan bahwa saya lebih memilih untuk kebutuhan-kebutuhan dasar belanja di sekitar rumah saya, di sekitar rumah Anda, dibanding Anda belanja sesuatu yang dasar di sebuah retail besar. Kenapa? Karena belanja di sekitar rumah selain proses ekonomi itu berjalan, kita juga menumbuhkan kesadaran sosial di antara kita, gitu ya. Dan interaksi sosial juga terjadi. Kalau di retail, kita betul-betul tunduk pada sistem yang berjalan. Sistem itu kadang tercipta secara global, akhirnya menggerus sistem sosial kita. Memang itu pilihan, tetapi bagi saya sesuatu yang dasar kita harus sama membagi dengan sesama kita. Saya contohkan beli gula selalu. Beli gula 1, 2, 3 sampai 5 kilo. Kenapa harus ke retail? Kalau di samping rumah kita ada. Toh kalau dibilang ada selisih harga, kita juga ke retail bayar parkir, kita ke retail juga dengan taruh kasih Pak Oga dan sebagainya. Dan jangan selalu menilai proses ekonomi itu dengan proses tukar menukar semata. Dia harus punya value added terhadap kehidupan lain. Kita akan bicara hari ini tidak hanya kuliner saja, ya. Kita tidak aja makan saja, kita tidak bicara belanja saja, jual saja, produksi dan konsumsi, supply dan demand, tapi kita bicara makan sambil sehat. Nah, itu yang paling penting, dan ini manusiawi. Ya, saya bilang tadi bahwa kehidupan yang tidak akan berhenti adalah orang terus makan dan terus sehat. Itu kebutuhan dasar kita. Jadi
kalau ada sesuatu yang bisa dimakan dan itu sehat, lahap aja bos, ya. Dan jangan ragu-ragu untuk itu. Kita akan bicara terus ini, dan sebentar kita akan bicara menu sehat ala Little Joy Kitchen, ya. Dan banyak hal akan kita bicarakan. Tetapi sebelum masuk itu, saya ingatkan suhu udara kita ini panas. Musim ini nggak tahu antara mau hujan, mau kemarau, atau lagi koalisi antara musim kemarau dan musim hujan. Ya, perkuat ketahanan tubuh kita. Bahasa umumnya sekarang perkuat imunitas kita. Jaga imunitas badan, jaga imunitas komunal kita. Akhirnya kita menjaga imunitas bangsa. Nah, kalau itu kita kuat, boy. Kita kuat dengan kesadaran, nggak perlu dipanggil, nggak perlu diceramai. Kita udah lama, saya diceramai dari SD sampai saya menjadi sekarang ini, banyak banget sumber yang masuk. Tetapi yang saya kurang adalah bagaimana saya membuat perilaku saya sesuai standar-standar yang berlaku di kehidupan kita. Dan itu normally, dan harus positif. Itu, nah, kalau sekarang kehidupan kita adalah masker, itu bagian dari kehidupan bersama, ya. Mari kita lakukan hal-hal yang baik pada hari ini. Kalau panas, kita coba untuk bagaimana suasana panas itu menjadi sejuk, menjadi aman. Hati-hati pada kebakaran, hati-hati pada sesuatu yang bisa menyengat kulit dan sebagainya. Saya turut prihatin pada kebakaran 2 hari ini. Semoga korban yang tertimpa kebakaran ini bisa keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya. Dan mari kita semua, seluruh masyarakat, untuk turut membantu kesadaran sosial kita di hal itu. Tidak selamanya harus dengan barang, tidak selamanya harus dengan sesuatu yang bersifat materi, tetapi ketulusan kita, minimal kita mendoakan dari jauh bagi orang-orang kita, itu menjadi sebuah edukasi yang penting bagi diri kita sendiri, bahwa kita punya kepedulian dengan orang dengan cara kita sendiri. Cara kita nggak bisa diintervensi orang lain, tetapi cara kita membuat kontribusi kita kepada orang lain. Ada satu komen dari Lutfia Puspa. Saya inginnya begitu belanja di tetangga, tapi dikasih tempe busuk, sayur tidak segar, LPG juga cepat habis. Jadi kalau belanja ke pasar dan LPG ke pom bensin. Oh ya, itu lain lagi. Jangan beli yang busuk gitu ya. Biar tetangga juga kalau yang busuk janganlah. Tetapi minimal kalau gula kan standarnya sama. Seluruh gula hanya 2, gula putih, kristal putih, gula rafinasi, gula PTPN. Hanya itu 3. Nggak mungkin beda standarnya dari apa yang ada di retail dan apa yang ada di tetangga. Nah, kalau sayur, kalau tetangga busuk, ada sayur yang fresh dijual online oleh UMKM. Kenapa nggak itu aja? Ada yang hidroponik, kenapa nggak itu aja? Itu supaya uang kita hadir di sekitar kita. Ria Rasid, masakan Mama Satria hadir menyimak Pak None. Waduh ya, Mama Satria hadir lagi. Oh ya, ada saya lupa Mama Satria. Saya punya janji pesan. Saya nggak tahu bagaimana cara memesan. Saya ada mispersepsi saya dengan Ibu Kadis dalam memesan itu. Tapi sebentar kita pesan dan untuk pre-order untuk besok ya. Itu. Untung ini sengaja hadir atau nyinggung nih.
Itu ya. Oke. Itulah hari ini kita bicara. Memang panas hari ini, saya berkeringat juga, mohon maaf. Dan kita akan kembali dengan Little Joy Kitchen setelah yang satu ini. Untukmu, kau yang di hatiku, sebuah lagu tak merdu, tapi tulus untukmu, untukmu. Sejak kita bertemu, cetar rasa hatiku, teringat jelas ranum bibirmu saat kau sebutkan namamu, namamu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, bahtera telah berlabuh, debur ombak menderu, eratlah memelukku, ku pelukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Semua rindu mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir
Oke, kita kembali lagi saat sekarang, dan ini sesuatu yang baru ya. Barunya itu settingan ya, settingan duduk saya. Saya sekarang di sebelah kiri, tamu saya di sebelah kanan, Ibu Dian ya, Ibu Dian. Biasanya yang di sebelah kanan itu yang lebih tinggi pangkatnya dibanding yang di sebelah kiri ya. Amin. Amin ya, amin. Contoh foto presiden dan wakil presiden, presiden di sebelah kanan, wakil presiden di sebelah kiri, gitu. Jadi kalau ada yang tadi di FB bilang Pak Irman calon wali kotaku, kalau dari segi duduk ini yang calon wali kotanya sebelah kanan. Saya wakilnya. Itu. Dan kita seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa orang akan tidak berhenti makan selama ada kehidupan ini. Kebutuhan terhadap pangan itu makin hari makin kuat, tapi kualitas pangan itu semakin hari juga semakin berkembang. Orang juga butuh sehat ya, butuh sehat. Jadi kesadaran kolektif masyarakat itu akan menuju kepada bahwa dari makan kita juga harus tetap sehat. Ini yang akan kita bicarakan dengan Ibu Dian. Ibu Dian ini produknya Little Joy Kitchen ya, Little Joy Kitchen. Dia akan produk ini spesifik pada makanan-makanan yang sehat, gitu. Jadi kalau mau sehat bisa mencicipi Little Joy Kitchen ini, sehat jasmani, dan minimal kalau sudah jasmani sehat pasti rohani sehat. Sekarang kebanyakan orang yang sakit itu fisiknya kelihatan sehat tapi rohaninya juga agak terganggu gara-gara nutrisi yang masuk di dalam tubuhnya itu memang terlalu banyak yang tidak berstandar ya. Di sekeliling kita makanan banyak sekali, jadi harus sekarang pilih-pilih. Oke, kenapa saya banyak bicara aku ini gitu. Sekarang Ibu Dian, kita langsung aja. Bu Dian, apa nih Little Joy Kitchen? Dijelaskan. Oke. Jadi adalah layanan catering yang fokus pada makanan sehat. Makanan sehat di sini maksudnya nggak sama untuk setiap orang ya, tapi ada standarnya. Jadi kita menerima paket untuk diet apapun, termasuk juga diet diabetes atau diet program hamil atau diet ibu menyusui, diet penurunan berat badan dan macam-macam. Dan juga menunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Misalnya ada menu-menu yang gluten free, berarti tidak pakai tepung. Ada menu-menu yang laktose intoleran, berarti tidak pakai produk sapi, yang cocok untuk vegan. Terus ada menu-menu yang cocok untuk orang yang diabetes, ada juga orang yang tidak makan karbohidrat tapi pengganti energinya seperti apa, ya kita sediakan semuanya sebenarnya. Iya. Kenapa Dian Okay. latar belakangnya nih, latar belakang. Yeah. Dulu saya selain overweight juga ketika saya makan gula dan karbohidrat yang terlalu banyak, saya inflamasi. Jadi sering muncul inflamasi di tubuh ya, karena infeksi, mungkin juga kebanyakan gula tapi tidak melakukan olahraga yang cukup. Tapi karena saya orangnya sangat-sangat sibuk, jadi saya lebih memilih untuk mengedit cara makan saya daripada menemukan waktu yang sebenarnya sulit sekali untuk olahraga. Jadi setelah saya tes DNA, saya menemukan bahwa saya intoleransi laktosa, dan juga saya cenderung tidak baik, respon tubuh saya tidak baik terhadap karbohidrat dan gula.
Oleh karena itu saya mencari bagaimana ya caranya melakukan diet yang tidak hanya menurunkan berat badan tapi emang benar-benar pas untuk saya gitu. Jadi dulu saya masih kerja di bank waktu itu dengan deadline dan segala macam target yang luar biasa. Saya dulu, coba ya. Overweight dulu gimana? Overweight dulu sampai berapa ya? 75 kilo mungkin ya. 75 kilo. Sekarang karena baru melahirkan jadi masih memaafkan diri atas overweight. Dulu enggak. Jadi tapi dulu sering banget sakit dan masuk rumah sakit karena inflamasi, ada bisul, ada pokoknya sakit mulu. Nah, sampai tes DNA kan. Akhirnya udah, dan saya belajar nggak cuma nutrisi tapi juga belajar bagaimana caranya masak dengan sehat. Saya sampai ke Le Cordon Bleu di Jepang khusus untuk belajar masak yang dasar-dasarnya masak sehat, makan sehat dan nutrisi itu seperti apa. Jadi ya udah mulai dari situ, dan ya seperti tadi Pak None bilang mulai dari lingkungan sekitar. Saya dulu nyari teman-teman yang membutuhkan hal yang sama gitu loh. Jadi saya pikir ya udah ditawarinnya memang dari lingkungan paling dekat dulu ya. Untuk suatu usaha kecil bisa jalan ya cari marketnya dari orang-orang terdekat. Akhirnya dicobain ke mereka juga ternyata cocok dan nggak langsung berhasil sebenarnya, tapi dapat banyak feedback dari situ. Kurang ini nih, kurang masuk, kurang ini. Akhirnya itu dari tahun 2013 sampai sekarang secara konsisten terus berjalan, dan mungkin alhamdulillah sekarang udah punya banyak staff dan bisnisnya benar-benar terasa dibutuhkan gitu. Saya ini pemirsa agak tertegun kali ini, baru kali ini saya wawancara di Ceramai gitu ya. Di Ceramai. Gitu. Bukan di Ceramai. Saya tertegun banget gitu ya, lihat ya. Bahwa itu berarti pengalaman sendiri ya. Pengalaman sendiri dan benar-benar research. Jadi saya nggak mau bikin sesuatu yang asal-asalan. Karena kalau asal-asalan mungkin jalan cuman 6 bulan, 1 tahun, balik modal udah beres gitu kan. Saya enggak sih, orangnya memang harus benar-benar kalau misalnya nggak dibutuhin jangan bikin. Kalau misalnya emang nggak ada pasarnya jangan dilakukan. Tidak memecahkan masalahnya orang ya ngapain gitu kan. Dan itulah bedanya ya. Bedanya karena ini solusi juga, bukan sebuah produk semata. Iya, bukan kan, hiburan sebenarnya. Biasa kan ada produk sebesar apapun produk ya, ambillah retail besar gitu ya, keluarin produk, dia nggak ngitung bahwa itu punya dampak pada kehidupan kita ya, terutama. Jadi kita jadi objek benar daripada produk mereka gitu. Nah sekarang pertanyaan saya Bu, dari hasil ini, tahu bahwa ini sebuah makanan sehat itu gimana parameternya? Oke. Jadi pertama yang kita baca di mana-mana selalu pasti perbanyak sayur, itu kan? Nah, jadi saya mulai dari situ, perbanyak sayur. Perbanyak sayur. Dari situ apa aja sih yang bisa dikembangkan dari perbanyak sayur? Kenapa sih harus perbanyak sayur? Sebenarnya ya kita harus ke situ dulu. Jadi kenapa banyak sayur? Karena di situ mineralnya tinggi, vitaminnya tinggi, seratnya tinggi. Kenapa harus serat tinggi? Jadi hal-hal seperti itu yang diulik sebenarnya. Kenapa sih harus seratnya tinggi? Oh, supaya karbohidrat yang kita makan bisa dikurangin serat gitu loh. Misalnya saling menutupi ya. Saling melengkapi. Terus sayur. Kalau di sini di mana ya kita bisa dapetin sayur yang berkualitas tinggi? Dulu waktu tahun 2013 saya sampai harus impor sayur dari Bogor yang organik karena saya nggak mau pakai yang bukan organik. Kalau misalnya saya masak sayurnya nggak apa-apa nggak organik, tapi kalau saya nawarin salad seperti yang mentah kan, ya saya nggak mau kalau nggak organik. Jadi benar-benar saya sampai pakai kurir yang 1 hari nyampe tuh. Bela-belain dia pakai Garuda, pakai Lion. Pada saat itu waktu itu belum ada hidroponik di sini, belum ada organik di sini. Saya udah pakai itu dari awal karena menurut saya ya emang harus ada satu pembedanya secara bisnis. Kedua, kalau mau nawarin sesuatu ya harus yang terbaik gitu. Gak boleh dong selada-seladaan yang beli di pasar. Terus pestisidanya gimana? Jadi udah dihitung nutrisinya tapi dikurangin banyak hal yang negatif kan nggak ada gunanya ya.
Jadi sampai seheboh itu. Jadi errornya banyak karena tiba-tiba ada masalah dengan Lion misalnya, terus tibanya besok, terus besoknya udah habis semuanya. Karena udah basi misalnya kan, udah nggak segar lagi. Jadi dulu tuh struggle banget untuk bisa bener-bener, ayo makan yang sehat yuk gitu. Dulu waktu 2013 ngajak juga masih gitu ya, masih susah. Teman-teman dulu gitu. Terus logistiknya juga masih susah banget. Masih susah ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang sudah banyak sekali sebenarnya supplier lokal. Jadi kita sebenarnya Little Joy Kitchen ini emang cuma saya dari dulu ya. Seolah-olah banyak orang, padahal ya emang dapurnya cuma sendiri. Dulu tuh mikir, oke, pokoknya salah satu visi misinya adalah memberdayakan produk lokal. Jadi walaupun salad ya tetap dong setidaknya petaninya petani lokal. Nah, dulu nggak bisa 100%, sekarang udah bisa 100%. Ini 100% semua bahan udah bahan lokal ya? Organic, locally grown. Menentukan Jadi, organiknya gimana? Ada certified. Jadi kita supplier hanya dari yang certified organic. Jadi yang sudah ada sertifikasi bahwa emang benar produknya organik. Kayak saya nih, saya lagi hidroponik di rumah, bisa nawarin nggak? Nggak bisa ya? Karena hidroponik nggak organik. Oh, kenapa? Karena untuk membuktikan sesuatu organik harus ada suratnya. Sama dengan membuktikan sesuatu halal harus ada suratnya. Oh, ada. Wah, ini. Jadi harus pakai supplier yang certified organic. Ada sertifikasi ya, ada standar ya. Di sini nggak banyak sebenarnya, cuman 2 yang saya tahu certified organic. Di sini tuh namanya Famo Organic Malino sama Fresco Organic. Hanya 2 yang certified organic. Oke. Ya. Pemirsa, ini ya, saya memperjelas bahwa apa yang diproduksi oleh Little Joy Kitchen ini semua bernilai standar. Dia punya sertifikasi, bukan hanya cuap bahwa organik, tapi lebih detail dari organik ya. Saya sudah merasa menjadi buat tanaman, saya pikir sudah organik sekali di rumah saya. Ternyata butuh sertifikasi lagi. Nah, saya akan mengurus sertifikasi organik di rumah saya. Silakan. Kalau misalnya hidroponik, saya juga hidroponik di rumah. Kalau hidroponik itu kenapa nggak organik? Karena nutrisinya nggak organik. Nutrisinya kan bahan kimia ya. Oh iya. Nutrisi Ya benar. Nah itu salah satunya. Tapi berarti sampai akarnya dihitung hidrop. Iya. Seperti itu. Jadi memang ternyata jauh sekali kualitas dari sesuatu yang nggak organik sama sesuatu yang organik. Karena memang tujuannya dari dulu memang pengen memberikan sesuatu yang ya standarnya, kalau anggaplah di sini Jakarta banyak ya. Di sini dulu belum ada, dikit banget. Ada yang nyediain diet mayo misalnya, tapi isinya secara nutrisi ya gimana ya, kadang-kadang ya nggak apa-apa dong, dia usahanya lebih banyak, pelanggannya bisa sampai 50 satu hari. I don't really care, karena bukan itu poinnya sebenarnya ya. Jadi dari dulu sampai sekarang memang tujuannya itu. Saya pernah diet mayo, yang saya dapat adalah saya masuk rumah sakit karena sakit mah. Yes, pasti karena kadang-kadang gini, kita ngejual sesuatu karena kita pikir yang sehat itu yang dihitung kalorinya. I don't think it's true, karena kalori adalah hanya sepersekian faktor dari sehat. Sehat itu sepersekiannya adalah menurunkan berat badan, tapi semuanya di luar menurunkan berat badan itu sangat-sangat penting menurutku. Makanya kalau di Little Joy Kitchen itu ada makronya. Itu di bawah kalori ada lagi kan, ada proteinnya berapa gram, ada karbohidratnya berapa gram, fatnya berapa. Jadi kalau misalnya saya diet pas kita ngeliat di situ cocok nggak ya sama diet saya? Nah, kayak gitu. Karena sudah ada hitungan sampai gram-gramnya gitu. Ya, jadi di sini ada pemirsa faktor-faktor nutrisi ya, yang ditulis. Jadi bisa kita memilih ya sebenarnya. Iya, bisa. Misalnya hai Mbak, siang ini ready apa? Saya sedang diet keto. Ada nggak yang sesuai dengan saya? Jadi staff akan lihat di situ. Oh, bentar ya Kak. Nanti dilihat situ. Oh, Kak, berapa batasan karbohidratnya hariannya? Misalnya. Karena kan kalau keto 5% misalnya.
Oh, saya boleh 20 gram. Oke, kita cariin ya yang di bawah itu. Misalnya. Itu salah satunya mungkin karbonya berapa? Karbonya ini 21. Karbohidratnya 21. Nah, 21. berarti nggak masuk. Berarti harus cari yang di bawahnya. Berarti di bawahnya ya. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan kebutuhan orang yang wah ini sehat banget nih. Semuanya gulanya kita butuh gula sekian gini. Betul. Di bawah 6 gram misalnya. Ya, di bawah 6 gram. Berarti semuanya normalnya gula sih dari satu produk itu berapa? Beda-beda. Beda-beda kebutuhan orang ya. Iya, ada yang bahkan nggak makan gula organik pun nggak, karena dia diabetes. Diabetes berarti harus sesuatu yang 0 kalori dari gula, kan? Berarti nggak cocok sama makanan-makanan yang ada buahnya, nggak cocok sama makanan yang ada wortelnya. Jadi banyak itu loh. Jadi memang sayur pun kan mengandung gula. Jadi kalau orang diabetes harus kita pilih benar bahwa makanya kalau di dapur tuh anggaplah pesanan hari ini itu ada yang diet diabetes, berarti emang harus di checklist hari itu nggak ada wortel, hari itu nggak ada buah, jusnya harus dari sayur full dan lain-lain. Jadi makanya apa ya, bisnisku ini agak risky dalam artian memang harus sesuai dengan prosedur yang tepat. Kita nggak boleh makanya karena orang. Ini makanya sampai produksinya harus bersertifikasi ya gitu. Tapi kalau saya sih sudah memang makan dari dulu saya tidak makan gula karena saya juga udah manis. Asik. Baru mau nanya itu, kopinya kayak gula. Itu ya. Ibu Dian, ini 2013 kalau diproduksi dihitung itu rata-ratanya average-nya kira-kira produksinya orang pesan itu berapa dalam sebulan itu? Dalam sebulan banyak banget. Satu hari yang berlangganan satu minggu tuh mungkin 20. Jadi satu hari itu bisa bikin 20 sampai 40 porsi. Saya nggak bisa terima lebih banyak dari itu karena tim saya kecil. Saya tipe bisnis dengan model lean. Jadi saya nggak punya banyak staff yang doing nothing actually, jadi benar-benar satu orang dan kerja keras gitu kan. Jadi saya nggak bisa terima lebih dari 40 satu hari. Tapi saya juga, jadi kalau ada orang berbisnis dan bilang saya targetnya segini sebulan, gitu kan. Kalau saya targetnya maksimal segini. Ada batasan atas ya? Iya, karena kalau dengan lebih dari itu kualitas sudah nggak sama lagi misalnya. Jadi saya satu hari maksimal 40, satu bulan ya kali 30 atau kali 25. Satu minggu berapa? 20 sampai 40. Berarti sekitar 100-an lebih ya dalam sebulan. Iya. Luar biasa. Dulu waktu saya belum terlalu mendalami bisnis, saya pokoknya wah sebanyak apapun sini, tapi saya belajar banyak juga dari situ karena kualitas tidak terjaga, pengantaran bisa terlambat, orang nggak makan tepat waktu, heboh deh. Gitu. Jadi saya batasin mulai. Padahal produk Bu Dian ini harus kualitasnya standar, tepat waktu, karena orang makannya pakai jam juga ya, di waktu yang tepat makannya. Kalau lewat berarti akan mengganggu proses dia lagi. Oke, selain salad dan sebagainya, apa lagi yang diproduksi? Kita punya produk-produk kue dan roti yang sesuai dengan diet-diet tertentu. Misalnya kayak seperti itu ada vegan banana bread. Itu vegan berarti tidak pakai telur, tidak pakai butter, tidak pakai mentega, tidak pakai susu, pokoknya tidak memakai produk-produk dari hewan. Itu enak ya? Iya dong, pede. Jadi produk-produk vegan itu yang paling populer di Little Joy. Karena mungkin susah ya mencari produk kue dan roti yang nggak pakai telur, nggak pakai butter dan lain-lain. Malah pikiran hampir semua produk yang kue itu pasti ada telurnya. Pasti pakai ya? Enggak juga ternyata. Terus ada banyak juga, yang pesan. Oh ini banyak banget kalau produk vegan, banyak banget. Saya berarti orang kampungan pasang ini ya. Lebih banyak lagi dari produk vegan tuh gluten free karena banyak yang tidak makan tepung kalau sedang diet atau anaknya autis nggak makan ya dengan penyakit autisme dan ADHD itu nggak makan tepung kan. Jadi produk gluten free sangat laku
Berarti ada juga produk yang memang untuk anak-anak autis ya? Iya, dengan kebutuhan khusus itu banyak banget anak-anak dan kebutuhan khusus. Misalnya anak saya nggak bisa susu sapi, laktosa intoleran, sama dengan ibunya. Jadi ya harus ya kalau nggak vegan ya tidak pakai susu sapi. Jadi memang. Kemudian di rumahnya diterapkan juga makan begini. Satu keluarga makan standar. Kebetulan keluarga dokter, jadi banyak banget maunya. Jadi misalnya ibu saya tuh baru keluar dari rumah sakit setelah 4 bulan di rumah sakit karena penyakitnya. Jadi di rumah harus diatur makanannya. Setelah dia keluar, dia harus menaikkan berat badannya karena turun drastis ketika 4 bulan di rumah sakit. Jadi diaturin. Setelah 1 bulan 2 bulan di rumah, berat badannya naik terlalu cepat. Akhirnya harus diatur lagi turun. Jadi apa ya? Itu sebuah kebiasaan kalau di rumah kami memang. Yang menghitung itu siapa? Kemudian sendiri dulu atau masih ada dibantu nutritionist. Dulu dibantu banget, tapi belajar banyak juga sih di nutrisi. Jadi maksudnya sekarang udah bisa ngitung. Oke, kalau ini diolah pakai ini berarti kalorinya segini, karbohidratnya jadi turun segini. Kalau misalnya dia harus makan karbohidrat sejumlah ini, kita tambah serat yuk supaya karbo yang masuk karbo yang baik misalnya. Jadi harus dinaikkan seratnya, anggaplah dari sayur-sayuran yang lebih banyak dan buah-buahan. Jadi ini agak detail ya. Iya, agak detail. Kayak gitu. Jadi ini kayak UNBK tiap hari ya jadinya. Menghitung. Iya. Tapi pelanggan Budian ini pernah komplain nggak? Oh banyak banget. Jadi gini, mungkin ya kalau soal kesehatan dan healthy lifestyle itu masih banyak sekali misconception. Jadi ada yang mikir, kadang-kadang Kak saya kalorinya ini kegedean. Pengen sih sebenarnya nanya kegedean dalam hal, maksudnya kok kegedean gitu. Emang lagi diet apa misalnya kan? Saya nggak makan ini. Kenapa? Alergi kah atau enggak gitu? Karena perlakuannya beda kan. Enggak pengen aja misalnya. Jadi masih banyak yang tidak terlalu dalam mengenal gitu loh. Jadi banyak yang komplain. Kayaknya baru deh 2 minggu lalu saya agak kesel gara-gara misalnya ada pelanggan 1 minggu ya, oke, hari ketiga baru ngomong, Kak, kok ini kayaknya nggak dihitung ya ininya, kok kayak nggak cukup nih gitu. Oh oke, emang dietnya apa gitu? High protein. Oh oke, ini cukup kok gitu, karena ini high protein, ini sudah ada hitungan makronya. Menurut saya nggak cukup. Oke, kenapa itu? Karena proteinnya cuma 1, ini doang. Oke, terus itu berapa gram? Itu 75 gram. Karena ada protein lain besarnya juga 75 gram. Gitu. Apa protein lainnya? Chia seed dan lain-lain yang dicampur di dressing. Tadi kalau saya dengar ada yang 1 minggu pesan. Jadi kita bisa pesan 1 minggu dengan standar. Sebenarnya saya punya targetnya. Saya mau turunin badan 2 kilo dalam seminggu. Bisa saya request ke? Bisa, tapi nggak akan saya jamin turun 2 minggu. Saya hanya akan aturin, aktivitas hariannya Bapak apa? Apakah kebanyakan duduk atau berdiri atau memang sangat-sangat aktif? Kalau sangat aktif berarti kita naikin ini agar supaya yang dibakar lemak dan otot dibentuk misalnya. Macam-macam Pak. Jadi misalnya ada orang, Kak saya mau nikah bulan depan, saya mau turun 5 kilo. Oke, yuk kita lakukan ini. Tapi komit ya, jangan cheat ya misalnya. Jadi tergantung sih sebenarnya. Semakin mudah, semakin gampang turun. Semakin ekstrim restrictionnya, semakin cepat turun. Tapi mau goalsnya apa gitu loh. Mungkin ke depan ya, Little Joy Kitchen ini selain bisa menargetkan orang turun, tetapi siapkan kamar ya, supaya diawasi terus tiap hari. Sebenarnya gini sih Pak, kadang-kadang kita di rumahnya Budian ada kamar khusus di luar, nih makan terus nih. Sebenarnya gini loh, yang saya pengen diantara
saya pengen sales bagus, saya pengen ini, banyak yang saya pengenin, tapi di antara ya itu salah satu yang paling tinggi yang saya ingin adalah kesadarannya. Oleh karena itu kadang-kadang, Kak, kok nggak ada Sabtu Minggu? Saya nggak mau. Sabtu Minggu saatnya kamu mikir, kamu sebaiknya makan apa untuk maintain apa yang udah kamu lakukan 5 hari ke belakang gitu loh. Jadi saya nggak mau orang malah tergantung sama saya malah suka nanya kalau udah mesen 3 minggu berturut-turut, hey emang targetmu udah tercukupi gitu, atau apa gimana gitu. Jadi ya memang kalau bisnis seperti ini resiko tinggi, tapi menurutku ya untuk impact positif ke depannya tuh panjang gitu loh, nggak cuman fashion food aja. Dia akan menjadi ini harusnya menjadi new norma ya di cara hidup kita. Berapa karyawannya, Bu Dian? Karyawanku 3. Terus pandemik ini produksinya gimana? Lancar. Nggak naik. Siapa tahu ada naik, untuk sehat, tidak pakai, nggak kena COVID gitu, ada nggak? Kalau di masa pandemi nggak signifikan, tapi ketika mau lebaran atau setelah lebaran naik. Satu, lebaran orang mesen kue-kue yang sehat itu jadi naik banget memang pemesanan kue. Setelah lebaran orang udah makan heboh-hebohan, dia pengen turun, naik juga pesanannya, tapi nggak ada hubungannya dengan pandemi. Kita selalu bilang kalau apa sih bedanya makanan kita di kala pandemi sama sebelumnya. Kalau pandemi kita masukin lebih banyak lagi bahan-bahan yang memang untuk naikkan imunitas. Misalnya pemakaian garlic kita usahakan selalu di setiap makanan ada garlic, karena memang garlic itu menguatkan ketahanan tubuh. Kedua, vitamin C, kita masukin vitamin C banget. Terus ketiga, protein tinggi dari si nabati kita masukin, karena itu juga bagus banget untuk menaikkan imunitas tubuh seperti chia seed dan flax meal dan lain-lain. Jadi tapi kita saya memang bukan orang jualan ya Pak, jadi saya nggak bisa yang kayak, halo di masa pandemi kamu makan Little Joy ya karena kami mengandung ini, enggak sih. Jadi saya secara otomatis aja, misalnya setiap kita bikin menu, apa ya yang sedang musim, apa ya yang petani sedang jual, lebih ke situ loh daripada beli yang mahal-mahal. Itu satu. Kedua ya emang ada edukasi berarti ya. Iya, jadi emang orang udah harus tahu bahwa ini ada karena apa. Jadi secara langsung kita memang menyediakan yang meningkatkan kekebalan tubuh sih. Mau pandemi mau enggak pandemi. Tetap. Agak ngerasa gimana gitu jualin pandemi. Iya. Sebelumnya kan Dian kerja jadi karyawan ya. Sekarang kan jadi pengusaha. Sekarang masih karyawan. Masih karyawan. Masih karyawan. Berarti bagaimana membagi itu? Waduh, gimana ya? Kan ya. Masih Dian menghitung sendiri. Kita punya 24 jam loh Pak. 24 jam itu a lot of time. Jadi sebenarnya kalau kita saya nggak bisa. Seriously? Karena saya lebih banyak tidurnya. Bagi saya tidur itu pekerjaan juga. Iya benar ya. Aku tidur gitu. Kalau saya kerja di perusahaan IT di bidang kesehatan, mungkin karena saya bukan staff dalam artian saya harus kerjain apa karena saya manajernya, jadi saya agak lebih luang ya waktunya. Terus kedua, saya punya cafe yang saya kelola juga, semuanya satu gedung, jadi membuat semuanya gampang untuk dikerjakan. Lantai 1 cafe, coffee shop, lantai 2 kantor saya ya, kantor IT, lantai 3 catering. Jadi satu kali keluar rumah, selesai. Dan tipenya kalau udah nyampe rumah nggak mau kerja sama sekali. Jadi pulang ke rumah ya main sama anak dan ngobrol. Coffee shopnya di mana? Di Hertasning 2, depan rumahnya. Masuk pom bensin Pengayoman, yang antara Hertasning dan situ, namanya Secangkir Kopi. Jadi kalau misalnya orang mau makan Little Joy Kitchen, secangkir kopi pakai gula? Bisa pakai gula bisa enggak? Jadi semuanya ada sehat-sehat. Fresh milk? Enggak. Pakai fresh milk ada, tapi kita juga ada oat milk dan ada almond milk, ada soy milk, ada a lot of things. Opsional ya, antara mau sehat dan tidak sehat. Gitu. Ada donat, tapi ada donat vegan. Jadi ya gitu. Jadi you can choose gitu.
kedai apa tadi? Secangkir kopi. Secangkir kopi. Beda apa Little Joy Kitchen? Oh, Little Joy ini. Ya, secangkir kopi ini sebenarnya adalah saya sama saudara-saudara. Little Joy Kitchen saya sendiri. Saya kira dia bagian dari distribusi juga. Jadi bisa juga. retailnya Little Joy itu secangkir kopi, bukan gitu. Bisnisnya emang apa namanya ya? Apa ya? Jadi kalau kita mau cari makanan sehat dan cake yang sehat ini bisa Ada di di secangkir secangkir kopi. Luar biasa nih pemirsa. pemirsa. Ya. Ini tapi bayangin tidak pakai telur. Ya. Ini terbuka ya. Nanti. Nah. Ini tadi pikiran saya juga beda. Ini yang sehat. Itu yang nggak sehat. Ini yang biasa aja Iya, pada iya. umumnya. Ternyata ini juga sehat pemirsa. Ini kalorinya sangat rendah. Ini dibuatnya pakai apa namanya pisang, terus gulanya pakai organic coconut nectar namanya, lalu pakai olive oil, lalu pakai tepung tanpa gluten. Jadi apa ya, kalorinya rendah dan menurutku itu kecil nggak kalorinya? Iya, kecil. Iya. Mengutamakan kalori dari buah sebenarnya. Ini langsung saya teringat dengan teman saya Vin Kamasi, ya. Dia selalu komen bahwa sakit diabetes apa. Nah, ini Bu Vin, ini nih. Bu Lili juga. Bu Lili ini makanan sehat. Terus terang saya tertarik sekali nih dengan cake ini. Ini cuman ini aja atau ada yang lain? Oh, banyak yang lain. Ada donat juga? Ada donat vegan. Donat Donat vegan berarti nggak pakai, ya sama juga nggak pakai mentega, nggak pakai telur, nggak pakai susu. Mungkin bukan donat namanya ya. Donat. Kok donat nggak pakai mentega, nggak pakai? Bisa. Ada. Itu Kita juga donit kali itu ya, donit ya. Kita juga ada cheesecake yang no sugar. Cheesecake but no sugar, like no Tapi sugar. cheese-nya terasa. Cheese berarti bukan vegan, tapi kompensasinya adalah dia nggak pakai gula dan dia nggak pakai tepung. Jadi beneran cheesecake. Ini no makan produknya Ibu Dian, kita sehat fisik tapi sakit karena bingung. Bingungnya karena kok nggak pakai gula, nggak pakai telur, nggak pakai tepung. Di situ pentingnya kita memang riset mengenai nutrisi sih. Kenapa bisa nol? Tapi rasa gimana? Oh, rasa mohon maaf ya, Rasa memang- agak sombong dikit ya. Harus sombong kalau bagian sini harus sombong karena Iya. banyak yang bisa bikin sehat hanya lihat-lihat resep dari Google. Tapi untuk bikin sehat dan enak itu agak susah. Kadang-kadang orang nanya, oh produk baru bikin kemarin. Enggak, ini risetnya sampai 4 bulan, risetnya sampai setengah tahun. Ini udah gagal tahun lalu tapi baru nemu nih kenapa bisa berhasil sekarang. Jadi apa ya, riset dan development itu nggak segampang itu cari menu di. Tapi mahal nggak? Ini kan kena pakai riset, mahal nggak? Kalau kan kue umum nggak pakai riset aja ya, dia pakai coba gitu. Ini Iya, sama aja lah. Ini segini 60.000 harganya. ya, Menurutku nggak 60. mahal sih untuk sesuatu yang sehat ya. sehat. Ini it's kind of like investment aja gitu untuk tubuhnya. Ya daripada beli obat, ya kan? Baik. Kalau yang ini berapa? Sama 60.000. 60.000. Iya. Produk-produk lain juga sekelas. Ya segitu 60 sampai 100.000 ada. Kalau donat cuma 35.000 setengah lusin, and then we have mungkin cheesecake yang memang mahal seperti 175.000 itu udah mahal. Jus 35.000, jus sayuran dan buah. Oh ada juga jus. Ada jus. Jus apa aja? Sayuran. Pokoknya basicnya sayuran. Bukan buah. Buah hanya untuk menambah rasa manis. Itu saja. Jadi misalnya cold press jusnya 600 gram sayuran, terus 1 buah apel, that's it gitu. Apel hanya untuk mengkompensasi si jeruk. Jadi kita bahkan itu pun organik. Jadi Organik, bukan hidroponik ya.
ini akan menjadi sesuatu perdebatan. Iya, kan kemarin sampai pernah ngebahas apa sama seseorang yang juga punya hidroponik. Iya. Kenapa sih hidroponik nggak organik? Itu karena nutrisinya, nutrisi A dan B itu kan kimia ya. A dan B ya. Kalau misalnya organik berarti no kimia sama sekali. Nanti Dibiarkan. nggak tumbuh dong. Tumbuh dong. Makanya tanahnya harus bagus dan nutrisinya pun kalau ada nutrisi harus yang organik gitu. Jadi apa namanya? Hidroponik pasti bagus, tapi beda. Jadi it's a, apel dan berarti jeruk beda. Apel dan jeruk beda. Karena dia dari air kan, air dan nutrisi aja kan. Kalau organik tanah, tapi tanpa pembunuh hama, tanpa pestisida dan lain-lain. Totally different thing. Ya. Saya akhirnya dapat pengetahuan baru bahwa organik itu belum tentu hidroponik itu belum tentu organik karena padahal saya asal makan aja mentah-mentahin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Hidroponik juga bukan berarti itu tidak bagus gitu, itu bagus. Tapi nggak organik. Kita cari yang organik kemudian. Gini, kenapa kita makan organik? Karena kandungan nutrisinya jauh lebih bagus daripada yang tidak organik. Tapi kalau kita makan sesuatu yang anggaplah kita perbandingannya lettuce, selada ya. Selada organik yang baiknya selada organik atau hidroponik? Jelas organik karena kita makan mentah. Tapi dan kita makan pakcoy atau kangkung, hidroponik atau yang di pasar ya hidroponik. Gitu. Sama juga dengan organik dengan certified organik. Itu beda juga karena organik kita bisa bilang punya saya organik loh karena kita tahu kita nggak pakai bahan-bahan yang membuat itu mengandung pestisida. Tapi kan kita belum certified. Jadi yang mana yang bagus? Self claim organik atau certified? Ya certified. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan ya, yang paling tinggi yang pakai sertifikat ya. Sertifikat bahwa dia organik. Dan kita harus bangga karena di Makassar udah ada gitu ya. Di mana tuh? Itu Farm Organik Malino sama. Terus siapa yang sertifikasi? Ya badan apa itu ya? Badan organik. Ada badan sertifikasinya. Oh, memang legal juga. Legal. Dan ada capnya bahwa ada mereka cap. certified organik. Ya. Oke, kita pemirsa akan break dulu. Sebentar kita lanjut bicara dengan Ibu Dian ini semakin mengkayakan kita, dan Ibu Dian ini tidak hanya memproduksi tapi juga mengedukasi kita, dan salah satu yang teredukasi adalah saya. Mudah-mudahan Anda bisa makan ini nanti ya. Oke, kita lanjut setelah ini. hadir bersamaku. Kau teman di hatiku, di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku
esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakin ku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakin ku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakin ku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Ketemu lagi, saya hampir lupa kalau harus bincang lagi karena bincang off air-nya lebih banyak dan mengasihkan. Salah satu hasil bincang off air saya, kalau mau turun gampang, tapi yang penting adalah turun badan dan sehat. Itu yang kadang kita lupa badannya, selalu kita mau turun saja. Nah, ini bagi semua yang mau turun badannya, jangan lupa sehat ya. Oke. Ada pertanyaan Hasim Arfa, gimana caranya menaikkan berat badan? Oke. Tadi kuncinya menurunkan berat badan adalah kalori yang masuk lebih sedikit dari kalori yang keluar. Kalau menaikkan berat badan berarti kalori yang masuk lebih banyak dari kalori yang keluar. Tapi jangan-jangan kita menaikkan berat badan, yang kita naikkan adalah lemaknya. Padahal kalau naik berat badan kita pengen yang naik itu massa otot kan, bukan massa lemak. Nah, caranya sebenarnya dengan berolahraga. Ternyata menaikkan berat badan juga harus olahraga ya. Olahraga dan makan yang banyak, yang tinggi protein dan tinggi karbohidrat baik. Jadi kita nggak mau asal menaikkan berat badan tapi naiknya naik salah-salah, kalau misalnya bahasa kasarnya naiknya naik lemak gitu loh. Jadi kalau kita mau jawab simpel, makan lebih banyak dari biasanya, tapi olahraga juga supaya yang masuk
bukan lemak. Jadi bisa naik badan dan sehat ya? Bisa. Gitu. Kalau begitu penjelasan Ibu Dian, kalau kita naik badan berarti bisa dong sehat ya? Bisa. Yang penting yang masuk itu bukan lemak. Iya. Kalaupun lemak langsung dibakar, makanya kenapa? Tapi kalau kita ke dokter selalu bilang kasih turun berat badanmu, Nek. Kasih turun berat badanmu. Kenapa nggak pernah bilang kasih naik berat badanmu, tapi sehat? Mungkin ya dari tipenya, mungkin tipe kayak misalnya kita hitung tipe ideal kan tetap sama ya, tinggi badan, dan berat kurang, badan ya. ideal kayak gitu. Jadi kalau mungkin orang lihat kita tidak terasa bahwa kita ideal karena hal itu gitu. Tapi kalau misalnya kita underweight, harus juga dipikirkan kenapa kita underweight. Kenapa sih berat badan kita ini padahal kita sudah makan banyak misalnya, berarti something's wrong. Kayak gitu. Ya, mungkin Hasimarpa ini turun badannya kenapa ya? Mungkin karena banyak berpikir ya. Mungkin secara genetika juga memang badannya tipe yang kecil ya. Kecil, petit. Ya, untuk menaikkan berat badan ya seperti itu tadi, makan lebih banyak dari biasanya, tapi jangan lupa olahraga agar yang masuk itu nggak cuma jadi lemak tapi jadi massa otot gitu. Abdiwan Muhammad, selalu Kak lihat ini di secangkir kopi, tapi tidak pernah coba. Habis lihat diskusinya di Kata None jadi terikutnya dan pengen coba. Saya juga akhirnya mau pengen coba nih secangkir kopi. Silakan. Kita minum kopi di secangkir kopi sehat gitu. Ya. Karena kita selalu minum kopi di terlalu banyak susunya. Bisa ganti susu. Kenapa ganti susu itu juga bagus? Karena ganti susu berarti ganti gula. Kenapa? Karena di susu sapi itu gulanya banyak banget. Gula dan karbohidrat. Jadi saya nggak makan nasi ya, tapi minum susu kumaha sih. Itu berarti sama aja ya. Karbohidrat dan gula itu. Ada juga yang bilang begini, Bu Dian, saya udah nggak makan nasi, tapi dia makan mie terus. Gimana? Tapi kan berarti dia nggak makan nasi dan Jadi kalau nggak makan nasi, misalnya ada orang mau kurus, ya udah kalau malam jangan makan nasi. Harus dipikirin juga apa gantinya nasi, karena kalau kita ganti nasi dengan mie lebih parah dong gitu kan, atau kita ganti nasi dengan rotinya apa gitu, atau kita ganti nasi dengan ubi, kita ganti nasi dengan kentang, oke, make sense gitu. Tapi kita nggak ganti nasi, saya nggak makan apapun karbohidrat. Oke, kita harus pikirin ganti karbohidratnya apa biar kamu nggak pingsan gitu loh. Kan itu karbohidrat energi kan. Berarti kalau kita nggak masukin energi, kita nggak bisa beraktivitas sehari-hari. Kalau dia jawab gantinya lemak, oke, that makes sense sebenarnya. Saya sekitar 8 tahun nggak makan nasi. Makan ya? Tapi makan mie. Iya, makan mie. Kadang-kadang malah lebih banyak makan mie. Lebih banyak padahal makan mie itu kan tepung ya. Kita kalau misalnya mau lihat dasar-dasarnya kita mau makan sehat, kita pikir orang zaman dulu yang dulu banget. Sebelum kita punya mesin-mesin untuk membuat tepung, mereka makan apa ya? Gitu. Apa yang ada di laut dan di darat ya sebenarnya. Gimana kalau kita mulai berpikir itu aja yang kita makan, unprocessed food gitu, ya. Zaman dulu nggak ada tepung, orang makannya apa? Ubi, kentang, beras. Sebenarnya itu memang udah menjadi satu sumber karbohidrat yang baik. Iya. Kalau kan sekarang di bawah secangkir kopi, di tengah itu catering ya. Di tengah itu kantor IT. Kantor IT di lantai 3 catering ya. Kalau lantai 4 nggak mau buat sekolah sehat nggak? Enggak ya? Nggak punya waktu. Kalau soal bukan ngajar, apa ya namanya, sharing, kita selalu sharing. Di Little Joy biasa sharing. Di secangkir kita punya satu wadah di mana kita sharing mengenai a lot of things. Kalau saya memang selalu sharing soal karir dan bisnis dan lain-lain. Jadi sharing seperti ini juga biasa saya lakukan di secangkir. Jadi memang apa ya, satu kesatuan semuanya sebenarnya. Terus kenapa milih brand Little Joy? Apa? Little Joy.
Saya dulu anak band, Pak. Jadi ada salah satu band favorit saya, nama bandnya Little Joy. Karena saya suka sekali dan pada saat itu emang Anak band atau pemain band? anak band, pemain band. Saya Pemain penyanyi band. dulu. Penyanyi? Iya. Sama dong. Ya, kolaborasi nih kita. Penyanyi. Hanya saya penyanyinya yang menangis itu komputer. Oke. Begitu. Terus kenapa? Berarti ini bandnya berkesan banget sampai jadi produk ya? Iya, mungkin ya. Mungkin dulu masih alay nyari namanya, jadi ya asal-asalan aja. Tapi suka dengan artinya. Apa namanya, kebahagiaan kecil. Jadi hal-hal menurut saya kita bisa membawa kebahagiaan kecil di setiap things, kayak misalnya makan enak. Mbak, ini sering banget dapat WhatsApp, Mbak ini serius nggak pakai gula, wah enak banget. Itu kan membawa kebahagiaan kecil ya, nggak cuman buat yang makan tapi juga buat saya gitu, buat staff saya sekarang. Ini hari ini banyak yang muji nih makanannya, mereka juga happy. So, Waktu main band ya. sudah perilaku makan sehat nggak? Enggak. Dunia musik itu Rata-rata anak band kelihatannya kehidupannya betul. sehat banget ya, makanannya. Gitu. Jadi kalau sekarang Ya. kira-kira ke depan apa yang Mbak Dian mimpikan dengan produk dari ini? Little Joy. Memimpikan apa ya? Saya memimpikan menjadi satu sistem yang terstruktur. Maksudnya saya juga menghasilkan bahan bakunya, saya juga menghasilkan. Dari situ saya menghasilkan produk sendiri. Dari produk sendiri juga bisa membuat orang menghasilkan produknya sendiri dari produk saya gitu. Jadi saya pengennya sebenarnya itu gitu. Saya nggak nyari profit atau apapun yang lebih dari sekarang, tapi saya mencari stabilitas di situ sih. Saya menyediakan sendiri bahan baku saya juga bisa dipakai sama orang lain untuk bikin produknya sendiri. That's it. Oke. Dan gitu. vitamin C cuan. Tentunya. Iya, saya sampai sekarang masih bingung ya. Anda ini bisnis atau aktivis ya? Kalau dari bicaranya ini kebingungan saya ini. Anda bisnis atau aktivis orang sehat? Why not both? Kan nggak perlu kita berbisnis 100% cari uang sebenarnya kan? Kayak gitu. Ya. Yes, social entrepreneurship is important. Ya, sama dong visi kita. Asik. Ya, asik. Gitu. Oke, kita akan masuk pada kuis ya. Sembari ngobrol. Siput, pertanyaan pertama, siput apa yang paling kuat kemana-mana bawa kera? Nah, siput apa yang paling kuat kemana-mana bawa kera? Ini semakin hari juga pertanyaannya semakin susah nih. Siput apa yang paling kuat kemana-mana bawa kera? Oke, sekali lagi ini cuman cocologi ya, dipaksa-paksain. Rea Rashid, bagus suaranya Kak Dian, minta nyanyi Pak. Dada aja. Ini bukan temennya ya? Ini dapur Mama Satria nih. Saya tadi baru pesan bakso di dia. Oh iya. Tapi memang suaranya bagus Bang. Gimana ya? Tidak bisa menilai diri sendiri. Gitu ya? Iya. Kalau mau dengar suaranya di mana? Di Silakan di Spotify. Wah, langsung promo. Serius? Iya. Oh enggak, ada di Spotify. Silakan Ada Spotify dicari. ya. Lagu apa yang jadi favorit Bu Dian? Lagu saya atau Iya, lagu? lagunya. Oh, lagu saya. Oke, saya. Oh, memang ada lagunya? Oh iya, silakan di Spotify. Oh, Ada. lagu ciptaan sendiri? Yes. Tapi judulnya 5 Sehat Hidup. Gitu ya. Dulu belum hidup sehat. Gitu. Dulu saya lama di dunia musik, selain jadi musisi juga saya jadi manajer beberapa musisi lain. Jadi udah lama di dunia musik juga. Tapi kalau mau dengar lagu saya nanti saya Gitu kasih ya. lihat di Spotify. Di Spotify. Tapi kalau lagu yang bukan lagu ciptaannya, lagu apa yang paling disenangi? Suka. Genre aja, genrenya apa? Genre apa ya? Banyak sih, saya dengerin semua jenis lagu. Gitu. Ya. Rock, Suka. jazz, Yes.
Dangdut? No. Nggak sehat. Iya benar-benar. Benar nggak lokal pride ya. Gitu ya. Iya. Terus, oke. Kalau masak ya, masak. Kalau di dapur itu sambil nyanyi ya? Sambil nyanyi. Lagu apa? Harus deh? happy, karena Iya. di dapur itu harus happy. Karena kalau nggak happy, nanti masakannya juga kurang. Gitu. Kira-kira lagunya lagu apa, Bu Dian? Kira-kira ya, supaya kita rasain. Aduh, kalau akhir-akhir ini ditanyain lagu apa, lagu anak-anak, karena anak-anak di rumah pada balita dan bayi, jadi lagunya juga lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Oke pemirsa, kita coba ya. Ini cake dari Little Joy yang nggak pakai telur, kurang gula, dan ini dipastikan sehat. Mudah-mudahan saya sehat ya. Bismillah. Sama aja dengan yang lain. Serius kayak ini, Jess. Serius. Sama aja. Lo kayak nggak kerasa kalau Nggak ada ngerasa lagunya. bahwa ini tidak pakai telur, sama aja pakai telur. Wah, lagi lu campur kopi, Bos. Aduh. Serius. Serius, enak. Hmm, Alhamdulillah. enak ini. Nanti dikirim cheesecake-nya yang no sugar ya. Oh ya. Iya. Ah. Yang lagi mau kawinan atau lamaran, supaya kalau kita melamar sehat datang, lebih bagus pesan ini taruh di dalam bosara, supaya kita juga taruh stiker di bosaranya bahwa Benar. kuenya sehat, tidak pakai. Ada rasa-rasa gulanya juga ya, Iya, ada gula kelapanya. gula kelapa. Organic coconut sugar. Organik juga ini. Enak. Bagi yang melintas di Tribun, coba singgah. Ini enak dan sehat. Ini yang mimpi saya dari dulu, bahwa kita mengkonsumsi sesuatu itu yang benar-benar tidak merusak badan kita. Kalau ini campur teh, lihat hidroponik, wah sehat hidup ini. Nah, gitu. Enak. Oke, sudah ada yang menang. Jawabannya adalah siput apa yang paling kuat kemana-mana bawa kera adalah siputa dari Gua Hantu. Itu siputa, bukan siput. Siputa dari Gua Hantu. Yang menang di platform YouTube yaitu Abdiwan Muhammad. Oke, pertanyaan kedua. Band apa yang selalu menolak kalau diajak keluar jalan-jalan? Band anak band apa ya? Band apa yang selalu menolak kalau diajak keluar jalan-jalan? Saya penasaran sekali nih. Ada shifting pemain band jadi penjual makanan sehat. Itu kenapa bisa? Kenapa? Karena dulu ngeband itu ya baru lulus kuliah ceritanya, terus masih pengen main dan lumayan dapat duit banyak dari ngeband kan, terlena ya, terlena. Oh, di mana bandnya kok banyak duit ya? Anak band mana yang banyak duit? Iya. Dulu di Bandung Pak, kan saya kuliahnya di Karena Bandung. kalau di band Makassar kira-kira ya saya kok masih miskin banget dari penghasilan itu. Padahal setiap bulan Ramadan loh saya ada. Ya, tapi nggak pernah dapat apa-apa gitu. Kalau dari hidup dari band ya sebenarnya lebih dapat duitnya dari tour dan manggung dan royalti sebenarnya. Wah, Budian ini siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Apa? Gimana? Anak band biasa kok Pak, cuman Iya. kalau menurut saya kalau di luar kota apalagi Jawa itu lebih bisa hidup dari musik ya Ya. daripada di sini. Di sini Di hidup sana kalau dari udah- selada ya, Iya. dari salad ya. Betul. Kalau di Jawa hidup dari band ya. Dulu kalau nggak ditelepon bapak pulang ke Makassar itu nggak akan pulang mungkin karena emang seneng banget bermusik. Apakah ini bentuk pelarian dari
dipanggil Iya juga pulang. sih benar. Enggak, dulu dipanggil pulang untuk kerja yang benar karena udah lulus S2 ceritanya. Berarti bermusik nggak benar ya? Iya, benar juga sih, nggak benar. Ya gitu ya. Disuruh kerja kantoran. Oh gitu, jadi karyawan ya. Karyawan. Oh, terus itu berapa lama Apanya? jadi pemain band? Pemain band dari tahun 2006 sampai tahun lalu saya masih keluarin lagu baru. Tahun lalu, iya. Cuman karena habis lahiran jadi berhenti dulu. Tapi saya masih punya banyak stok lagu. Masih punya banyak stok lagu. Oh, iya. Kalau bosan nyanyi aja. Ah gitu ya. Ini sombong-sombong sehat juga. Kalau sampai sekarang gitu ya, Iya. masih bermusik itu turun nggak ke anak atau? Anak saya masih kecil-kecil, yang paling besar masih SD dan dia suka Korea. Saya nggak tahu dia anak siapa. Dia suka Korea ya? Memang itu mempengaruhi semua orang itu anak Korea ya. Jadi belum tahu deh anak-anaknya suka musik atau enggak. Tapi kalau ya, kalau rumah di keluarga saya emang pada suka musik. Pemirsa, kita akan lihat lagi saladnya. Harus Wah, dicampur, dressingnya dicampur dulu. ya ini dicampur. Wow, luar biasa. Ini salad pemain band. Luar biasa ya. Kalau tadi ini sekali lagi ini enak benar ya, luar biasa. Dan kita akan coba nanti kejunya Terus kayak nantinya, dan kita akan coba suatu saat kalau mau coba kopi yang sehat di secangkir kopi ya. Ini kita coba dulu saladnya. Ya, saya nggak usah. enak nggak? Saya nggak usah menganalisa, tapi yang jelas saya tambah. Ini 60.000 ya? Iya. Ini enak sekali bos, serius. Kalau saya bilang enak pasti enak, dan benar-benar fresh. Ini saladnya, ini dagingnya, ini daging. Ini 2 sendok aja saya udah merasa agak kenyang. Pantas aja sehat. Pasti turun badan karena saya merasa berapa? Cukup 2 sendok ya? Ya, cukup 2 sendok aja udah terasa. Ini saus ya, saus. Ya, itu Sausnya terasa banget. Dan kayaknya ada bawang putihnya juga ya. Wijen, iya, Wijen. bawang putih, soy sauce, terus ya. Ini enak nih. Terus bagi yang tidak mau sehat, ini aja campur nasi. Cukup. Tapi kalau mau sehat, campur ini. Enak, ini saja. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini enak bener. Ya, memang karena mungkin dengan seni ya, karena pemain band yang buat. Ini enak. Ini kalau nggak live makan terus nih. Ini wagyu salad. Wagyu. Jadi yang suka makan di restoran-restoran Korea apa, ini wagyunya enak. Ini impor nggak ya wagyu? Iya, impor. Impor ya. Enak. Nggak bisa berkata-kata lah. Nanti terus kelebihannya, dia punya standar.
kalorinya 381, fatnya 11 gram, karbohidrat 21, gulanya 5,1, proteinnya 18 gram. Jadi kita makan dengan matematika. Ini enak. Dan ini semua bersertifikat, jaminan. Dari beberapa kali kita kata None, saya sudah mengatakan bahwa dunia bisnis kita harus mengarah pada standar. Kita harus menciptakan standar. Kalau negara nggak bisa ciptakan, harusnya asosiasi menciptakan. Dan kita diajari oleh Budian bahwa ini berstandar. Karena tidak semua hidroponik juga itu organik. Tapi jauh lebih bagus hidroponik daripada yang pestisida. Gitu. Oke. Jawaban yang kedua tadi, band apa yang selalu menolak kalau diajak keluar jalan-jalan? Jawabannya adalah Noah. Aduh. Yang menang di Instagram yaitu Diwan Boksi. Noah. Hewan apa, pertanyaan ketiga, hewan apa yang paling sehat? Gitu. Terakhir nih, Bu Dian, Ya. kira-kira apa harapan Ibu Dian? Cocok ya saya panggil Ibu ya. Terhadap lingkungan kita nih, khususnya pada penggemar, customer Ibu Dian. Oke. Harapannya sebenarnya kalau untuk bisnis ya sebenarnya harapannya semakin banyak lagi usaha menengah kecil yang menyediakan produk-produk yang thoughtful gitu, yang dipikirkan dengan matang, terus sehat dan sustainable dan saling mendukung usaha lainnya. Panjang aja bicaranya Bu ya sambil Oke, saya makan. siap-siap. Kalau untuk pasar, untuk pelanggan mungkin kita dukung UMKM lokal dengan cara seperti ini gitu, mencoba produknya atau mempromosikan produknya ke temannya, dan sebenarnya itu aja sih, dan memberikan feedback sebenarnya, karena feedback itu hal yang sangat mahal. Saya seneng kalau dikomplain, saya seneng kalau dipuji langsung, karena kita jadi tahu apa yang tadi kita lakukan tuh nilainya apa gitu. Bisnis tanpa feedback menurutku nggak ada gunanya ya, kita nggak bisa memperbaiki diri. Jadi kalau menjadi pelanggan, sering-seringlah memberi feedback kepada UMKM, karena tanpa mereka katakan sebenarnya itu yang paling penting dari kita merintis bisnis. Kita pengen tahu apa pendapat jujur dari pelanggannya. Jadi ini produk Ibu Dian udah ada di marketplace, di e-commerce kita. E-commerce agak susah ya, e-commerce ya. Kalau di Instagram ada, tapi kalau di e-commerce karena made by order, dibuatnya ketika dipesan dan customize, jadi agak susah untuk. Jadi harus di pre-order dulu ya, di gitu. Oke, kalau melihat ini, mohon maaf ya, kita jumping dulu. Ini rasanya kayak bumbu-bumbu sate gitu ya? Kayak ya, mirip ya. Mirip sate. Itu basicnya renyah-renyahnya gitu. Ya, itu basicnya wijen. Jadi wijennya disangrai. Setelah disangrai ditumbuk. Setelah ditumbuk dicampurkan dengan perasanya. Perasanya ya berarti ada kecap asinnya, lalu ada lalu ada bumbu-bumbu lain seperti tadi itu ada garlicnya, terus ada macam-macam, jadi banyak sih, tapi semuanya sudah tapi ini memang resepnya Dian atau memang udah ada? Resepku sih. Jadi sekarang walaupun sudah jarang banget masak ya, selain baking saya masih panggang kue dan roti, tapi kalau untuk masak saya udah lama enggak, karena udah ada staff. Tapi kalau resep saya tipe orang yang bikin resep sendiri, jadi bukan lihat dari internet terus dibuat gitu loh. Jadi resepnya benar-benar dibuat sendiri. Saya pelajarin cara membuat resep dari nol gitu. Pertanyaan berikut, hewan apa yang paling sehat? Hewan apa yang paling sehat? Ya. Tapi
sekali lagi saya penasaran sekali nih. Ini memang Budian yang buat resepnya. Apakah saus ini ada di tempat lain nggak? Enggak, itu bikin sendiri. Kita juga jual per botol kok sausnya. Oh ya. Nah, pemirsa, ini dijual per botol. Jadi kalau mau makan dengan nasi Bisa. bisa aja. Serius nih. Kalau mau enak dan tidak sehat, tidak standar sehat. Nah, kalau ini produk semua dari sini ya, dari Makassar Lokal, ya. iya, sayur-sayurannya dari supplier lokal, terus dagingnya nggak mungkin nggak ini ya, kalau wagyu mah berarti nggak lokal, tapi semua sisanya semuanya lokal. Lokal ya, yang sayur apa. Itu crispy. Kalau selain salad apa? Ada kok yang lain-lain juga, kita ada rice bowl tapi nasinya dari nasi beras coklat, brown rice, terus ada macam-macam pasta juga, mie. Banyak ya, banyak banget. produknya. Jadi kalau misalnya kita kasih salad semua kan nggak semua orang mau makan sayur mentah ya. Jadi banyak juga yang lainnya. Instagramnya, kalau mau pesan di Instagramnya Ya, Little Joy Kitchen. Little Joy Chicken. Kitchen. Little. Joy Kitchen. Ini betul-betul pemirsa, ini enak, ini enak. Ini bukan ujian karena live ya, betul-betul enak. Oke, hewan apa yang paling sehat adalah ularaga. Ularaga ini, ularaga. Yang menang adalah Harnoy Riyadi Ardia di YouTube. Oke. Ularaga. Ya. Kalau kira-kira ke depannya, Bu, kompetitor banyak gitu. Kira-kira maju terus nggak? Iya, maju lah. Gitu ya? Kompetitor gini, kalau nggak ada kompetitor berarti nggak ada orang menoleh ke situ. Iya. Kan? Kadang-kadang lebih bagus ada kompetitor. Kadang kita bahkan bisa bisa belajar dari kompetitor. Kayak kok dia yang mesen banyak ya? Apa nih kuncinya misalnya? Atau ya sebenarnya kompetitor itu harus ada sih dalam sebuah bisnis menurutku ya. Satu, saling mendorong, kedua kompetisi yang sehat, terus ya, macam-macam. Saya pengen banget punya banyak kompetitor. Soalnya sekarang saya ngelihatnya ada kompetitor tapi nggak benar-benar sama gitu loh. Yang benar-benar sama punya misi itu, visi yang sama. Kalau misalnya kompetitor banyak dan pasti banyak pelanggan lain mungkin karena lebih murah atau lebih promo. Kalau saya memang nggak seperti itu orangnya. Jadi beda ya gitu. Ya. Beda genre. Jadi kalau misalnya soal kompetitor, saya malah pengen banget ada yang benar-benar sama dan bervisi misi sama. Kadang-kadang saya ngerasa kalau capek mending saya merger misalnya ya, atau kita kolaborasi atau apa. Tapi sejauh ini yang mana lebih menguntungkan secara finansial? Lantai 1, lantai 2 atau lantai 3? Waduh, gimana ya? Lantai, beda soalnya kalau sih. kita Kalau bertamu lantai- kita pilih lantai yang mana gitu. Kalau lantai 2 soalnya saya masih karyawan, jadi saya nggak bisa bilang profitable in terms of Ya. bisnis. Tapi lantai 1, lantai 2 Tapi kan selerinya jelas tuh. ya, tapi mungkin lantai 3 sih Little Joy ya mungkin. Walaupun cangkir kopi lebih apa ya, kelihatan gitu, karena kalau rame kelihatan, kalau nggak rame wah kelihatannya ada yang salah nih gitu. Ya. Tapi sama-sama aja mungkin ya, saling mendorong. Menurutku kalau nggak ada Little Joy, secangkir kopi adalah secangkir kopi yang biasa-biasa aja. Ya, gitu ya. Tapi kalau nggak ada secangkir kopi, Little Joy mau jualan di mana gitu. Jadi karena ada dua-duanya, makanya bisa saling Tapi belum dijawab nih, yang mana lebih 1, 2 atau 3? Gimana ya jawabnya? Kalau 2, kalau saya nggak kerja tetap terima gaji. Mungkin yang 2 ya. Begitu ya. Kalau yang ketiga, kalau nggak kerja ya nggak ada sales juga sebenarnya. Yang 2 ini Vikos ya. Ya ini yang membuatku hidup. Gitu. Waduh. Membuat lantai 1 dan 3 jalan. Nah, kalau yang begitu mending jadi pegawai negeri aja. Aduh jangan deh. Gitu ya. Nah, kalau terakhir nih, untuk sehat, masyarakat sehat, apa pesan Budian? Pesannya masyarakat sehat. Pesannya. Pesannya perbanyak sayur. Itu sebenarnya intinya. Jangan
perbanyak sayur dan aduh banyak banget nih pesannya. Apa ya? Boleh mikir berapa menit? Iya, asal jangan pikir macam-macam. Pesan sehat, perbanyak sayur, kurangi gula. Pelajari tubuh, dengarkan tubuhnya. Kalau tubuhnya kecapean atau susah tidur atau apa, itu pasti ada yang salah. Jadi mungkin belajar komunikasi sama tubuh itu yang paling penting. Lebih bersahabat dengan tubuh ya. Betul. Ya. Dan makan sayur, jangan banyak makan gula, dan sering dengar orang nyanyi. Ya gitu. Oke Bu Dian, terima kasih ya atas kehadirannya di program Sama-sama, Kadar Naik. Ini baru kali ini program saya dua kali ditegur untuk closing. Saya nggak mau closing karena saya banyak bener mendengar dari Bu Dian. Kapan-kapan kita ketemu di secangkir kopi, kita bicara banyak. Ya, ambil makan ini. Iya. Dan luar biasa, salam buat suami dan anak-anak tercinta. Semoga tetap survive, maju dan produktif terus dan memberi kebaikan kepada orang-orang. Ya. Kita harus sepakat dengan Ibu Dian bahwa apa yang dia bisniskan itu berdampak positif bagi kehidupan. Itu poin kita untuk sama-sama menciptakan satu kehidupan komunitas yang saling care, saling peduli di antara kita tanpa meninggalkan bisnis kita. Oke, terima kasih Bu Dian, dan bagi pemirsa tetap jaga kesehatan. Ingat, sekarang perubahan iklim banyak, berubah-ubah, dan terus concern pada pikiran-pikiran yang positif, mencintai orang-orang yang kita sayangi, orang tua, anak-anak kita, suami atau istri. Dengan mereka kita akan tetap positif, karena kita tidak mungkin membagi yang negatif kepada mereka. Gak ada niat kita. Sisa kita belajar dari bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.